Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nisa Rizkila di podcast Ulas Pengetahuan. Wah, akhirnya kita kembali berjumpa lagi pastinya untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan pengetahuan di sekitar kita nih, friends. Kalau biasanya kita cuma kedatangan satu bintang tamu aja, hari ini agak spesial ya, friends. Karena kita nggak hanya kedatangan satu bintang tamu aja nih, tapi 4 bintang tamu sekaligus yang tentunya orang-orang hebat semua nih. Hari ini kita mau bahas apa ya, friends? Ayo coba friends tebak. Clue-nya tentang hal yang sangat dekat dan berkaitan dengan kita loh, friends. Makin penasaran ya? Jadi hari ini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati sebagai elemen kunci ekosistem kota hijau bersama bintang tamu kita yang pastinya sudah ahli di bidangnya ya, friends. Oke, kalau ada pepatah tak kenal maka tak sayang, jadi kita langsung aja kenalan sama bintang-bintang tamu kita pada hari ini. Halo semua, selamat pagi Mas, Mbak. Halo, selamat Pagi. pagi, Kak. Pagi Terima semua. kasih banyak sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Ulas Pengetahuan hari ini untuk berbagi ilmu sama friends semua. Jadi nih, friends, kita langsung aja kenalan dan cari tahu nama-nama bintang tamu kita pada hari ini nih. Jadi bintang tamu kita yang pertama ada Mbak Dia Aprilia, seorang pakar perencanaan dan tata kota. Halo Mbak Dia. Halo. Oke, selanjutnya nih, bintang tamu kita yang kedua, yaitu ada Mbak Siskia Istiqomah, seorang konsultan lingkungan nih, friends. Halo Mbak Siskia. Halo Mbak, halo semua. Wah, nih kita lanjut lagi ke bintang tamu kita, seorang ahli di bidang lingkungan hidup nih, teman-teman. Halo Mbak Tika. Halo. Dan ini dia bintang tamu kita yang terakhir, ada Mas Ahmad Azamuddin, seorang pakar aktivis lingkungan nih, friends. Halo Mas Azam. Halo teman-teman. Oke, udah kenalan dan udah tahu soal bintang tamu kita. Selanjutnya kita langsung aja masuk ke pembahasan kita hari ini nih ya, friends. Yang pertama kita akan membahas tentang apa ya? Nah, jadi yang pertama kita akan membahas tentang kota dan wilayah perkotaan bersama Mbak Diah nih ya, friends. Halo Mbak Diah. Halo Mbak, gimana? Apakah suara saya terdengar jelas? Oke, sudah terdengar dengan jelas. Jadi langsung aja nih Mbak. Jadi yang dinamakan kota itu apa sih Mbak? Nah, jadi yang dinamakan kota itu adalah tempat tinggal dari beberapa ribu atau penduduk yang ada di Indonesia ini nih Mbak. Wah, jadi gitu ya, friends. Nah, terus Mbak, aku ada pertanyaan lagi nih. Perkotaan itu kan identik sama kata-kata besar ya, Mbak. Nah, apakah ada kriteria atau spesifikasi khusus gitu untuk suatu daerah itu baru bisa dikatakan sebuah kota? Oke, jadi bisa dikatakan kota itu ketika sudah berstatus daerah otonom yang merupakan sebuah kawasan pemukiman dengan jumlah penduduk yang relatif besar dan kepadatan penduduk yang tinggi. Jadi yang dimana juga secara fisiknya itu ditunjukkan oleh kumpulan rumah-rumah yang mendominasi tata ruangannya dan memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan warganya secara mandiri. Itu Mbak. Oke, jadi gitu nih, friends, penjelasan tentang apakah ada kriteria khusus gitu buat satu tempat baru bisa dikatakan sebuah kota. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan lagi nih, Mbak. Indonesia ini kan luas ya, Mbak, dengan berbagai macam aneka ragam masyarakatnya gitu. Kira-kira kawasan pemukiman itu ada dibagi lagi jenis-jenisnya gitu nggak sih, Mbak? Nah, jadi di Indonesia itu ada beberapa kawasan nih, Mbak. Jadi, kawasan yang pertama itu adalah kawasan dengan perkotaan kecil, di mana kawasan perkotaan ini berjumlah penduduknya itu dari 50.000 sampai 100.000 jiwa. Lalu yang kedua itu ada perkotaan sedang. Nah, di mana kawasan perkotaan ini jumlah penduduknya itu berkisar dari 100.000 jiwa hingga 500.000 jiwa. Nah, yang ketiga itu ada
kawasan perkotaan besar, di mana kawasan perkotaan ini itu jumlah penduduk yang dilayaninya itu paling sedikit 500.000 penduduk. Nah, ada juga nih Mbak, sebutannya itu kawasan metropolitan. Wah, metropolitan. Sepertinya kayak udah familiar ya, friends. Kita dengar-dengar kata-kata metropolitan. Tapi sebenarnya metropolitan itu apa sih, Mbak? Nah, jadi gini nih Mbak, kawasan metropolitan itu adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan yang berdiri sendiri atau perkotaan inti dengan kawasan di sekitarnya. Jadi saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan baik prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan itu sekurang-kurangnya 1 juta jiwa gitu Mbak. Jadi gitu nih, friends, penjelasan tentang apa itu metropolitan. Nah, lanjut lagi nih, Mbak. Metropolitan itu kan identik dengan masyarakat yang mendiaminya itu banyak tadi ya, Mbak. Nah, melihat kepadatan penduduk di perkotaan itu, apakah ada batasan penduduk gitu untuk mendiami sebuah kota? Oke, jadi sebenarnya untuk batasan sendiri itu tuh nggak ada ya Mbak. Jadi bebas aja sebenarnya. Nah, tapi ketika ada kota yang memiliki populasi penduduk yang tinggi meningkat, jadi dari pemerintahan itu sendiri mengupayakan agar kota tersebut tuh tidak akan banyak pengangguran gitu. Jadi di mana lapangan pekerjaan itu akan lebih banyak dibuka. Jadi dari situ tuh mengatasi kemiskinan dari kota tersebut, Mbak. Oke, jadi gitu nih, friends. Jadi walaupun perkotaan itu padat dan masyarakatnya banyak, nah, sebuah kota yang padatan di perkotaan itu tidak akan mengalami yang namanya kemiskinan atau pengangguran yang banyak nih, friends. Langsung lanjut lagi ya, Mbak. Terus bagaimana cara mengelola populasi penduduk di perkotaan, Mbak? Nah, jadi untuk mengelola populasinya itu sendiri itu ada beberapa cara nih, Mbak. Jadi cara yang pertamanya itu dengan program KB. Nah, di mana program ini tuh adalah salah satu upaya pemerintahan untuk menekan tingkat kelahiran di Indonesia dan membatasi jumlah anak dalam satu keluarga itu sendiri. Terus yang kedua itu dengan membuka lapangan pekerjaan di mana ini tuh berfungsi sebagai menekan angka pengangguran yang ada di Indonesia itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu dengan menunda perkawinan dini. Nah, dengan menunda perkawinan dini itu mengurangi jumlah angka kelahiran yang ada di Indonesia. Kemudian yang terakhir itu adalah menggalakkan program transmigrasi. Nah, di mana dengan program ini itu agar kepadatan penduduk itu tidak hanya pada satu daerah, namun merata kepada daerah yang lain. Jadi sehingga sumber daya manusia yang didapatkan juga itu akan seimbang. Nah, dengan keseimbangan inilah yang berdampak pada ekonomi negara dan secara tidak langsung juga itu dapat mengatasi pertumbuhan penduduk itu sendiri. Jadi gitu Mbak, ada beberapa caranya nih. Jadi sudah bisa diketahui sama teman-teman semua nih kan yang lain. Oke nih, Frans. Itu ya pengetahuan seputar kota dan wilayah perkotaan. Menurut saya sudah cukup jelas ya Mbak penjelasannya dan tadi juga pertanyaan-pertanyaannya sudah dijawab dengan tepat sekali dan mudah dimengerti ini, Frans. Nah, terima kasih kepada Mbak Dia yang sudah menjelaskan tentang kota dan wilayah perkotaan. Nah, setelah kita berbincang-bincang mengenai kota dan wilayah perkotaan, kita masih punya hal menarik lainnya untuk dibahas nih, ya, friends. Yang tentunya masih berhubungan ya dengan pembahasan kita yang sebelumnya. Kali ini kita akan berbincang tentang keanekaragaman hayati. Nah, jadi pasti Afrans ini sudah sangat familiar ya dengan kata-kata keanekaragaman hayati. Tapi apa sih itu? Nah, mari kita ulas lebih dalam lagi ya, Friends. Bersama pembahasan kita kali ini akan ditemani oleh Mbak Siskia. Halo Mbak Siskia. Halo Mbak. Oke, jadi langsung aja ya Mbak. Jadi keanekaragaman hayati itu apa sih Mbak? Nah, jadi itu gini Mbak, keanekaragaman hayati itu adalah semua makhluk hidup
di bumi ini, termasuk tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme lainnya, dan termasuk keanekaragaman genetik yang dikandungnya dan keanekaragaman ekosistem yang dibentuknya, Mbak. Oke, jadi itu nih ya, friends, arti dari keanekaragaman hayati. Nah, selanjutnya nih, Mbak. Keanekaragaman hayati. Berarti ini kan mencakup semua makhluk hidup ya, Mbak? Ada tingkatan atau pengelompokan khususnya nggak sih, Mbak? Ada, Mbak. Keanekaragaman hayati ini tuh ada 3 tingkatan, Mbak. Yang pertama tuh ada keanekaragaman spesies, terus yang kedua tuh ada keanekaragaman genetik, terus yang ketiga tuh ada keanekaragaman ekosistem, Mbak. Wah, jadi gitu tuh, friends. Jadi ternyata nggak hanya ada satu macam sebutan untuk keanekaragaman hayati. Nah, bisa dijelasin lebih rinci lagi nggak tuh, Mbak? Maksudnya gimana? Biar teman-teman friends yang nonton itu bisa lebih tahu. Jadi itu kayak gini, Mbak, keanekaragaman spesies tuh yang pertama tuh keanekaragaman semua spesies makhluk hidup di bumi, termasuk bakteri dan protista, serta spesies dari kingdom bersel banyak. Contohnya tuh seperti tumbuhan, jamur, hewan yang bersel banyak atau multiseluler. Terus yang kedua tuh ada keanekaragaman genetik, yaitu variasi genetik dalam satu spesies, baik di antara populasi-populasi yang terpisah secara geografis maupun di antara individu-individu dalam satu populasi. Terus yang ketiga tuh ada keanekaragaman ekosistem, yaitu komunitas biologi yang berbeda serta asosiasinya dengan lingkungan fisik atau ekosistem masing-masing. Gitu, Mbak. Nah, jadi gitu, friends, penjelasan tentang macam-macam jenis keanekaragaman hayati. Nah, kita ini kan lagi ada di Indonesia nih, Mbak. Nah, apakah di negara kita ini keanekaragaman hayatinya itu masih terjaga? Jadi tuh keanekaragaman kita tuh udah kurang terjaga gitu, Mbak, karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan ekosistem, seperti perburuan liar yang menyebabkan salah satu atau beberapa spesies hewan terancam punah, dan perusakan habitat untuk dialihkan sebagai pusat industri, pusat perbelanjaan, dan masih banyak lagi contohnya, Mbak. Wah, jadi gitu, friends. Ternyata di negara kita ini keanekaragaman hayatinya itu sudah kurang terjaga. Nah, lanjut, Mbak. Jadi, gimana sih solusi untuk transformasi habitat hewan? Kalau manusia membutuhkan suatu tempat untuk membangun sebuah bangunan, tapi sementara di wilayah itu masih ditinggali hewan atau sebuah ekosistem. Karena beberapa tahun terakhir ini tuh cukup banyak tipe-tipe ekosistem gitu yang bervegetasi, yang produktif, terkena gangguan kerusakan akibat pusatnya pembangunan perkebunan, infrastruktur kota, pemukiman, tambak, dan lain-lain yang menyebabkan terdegradasinya bahkan lenyapnya ekosistem tersebut. Wah, jadi gitu ya, friends. Nah, terus Mbak, aku mau nanya nih soal tentang iklim Indonesia. Seperti yang kita tahu ya, Mbak, perubahan iklim itu kan sangat berbahaya ya bagi kelangsungan hidup ekosistem maupun manusia. Ada nggak sih, Mbak, solusi atau jalan keluar yang bisa kita lakukan? Ada dong, Mbak. Yang pertama kan kita bisa mengurangi penggunaan AC dalam ruangan, terus juga ada mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dengan menyarankan masyarakat tuh menggunakan kendaraan umum. Terus ada juga yang melakukan penghijauan kota agar daerah kota itu tuh tidak gersang dan lebih bernyawa gitu, Mbak. Nah, jadi gitu ya, friends. Ternyata walaupun perubahan iklim itu berbahaya dan sampai sekarang pun masih ada perubahan-perubahan iklim yang tentunya terasa ya di kita, tapi ternyata ada solusinya nih atau jalan keluar yang bisa kita lakukan. Oke, Mbak, lanjut. Aku mau nanya tentang eksploitasi. Jadi eksploitasi berlebihan itu kan tentunya nggak baik ya, Mbak. Tapi eksploitasi berlebihan yang seperti apa sih yang bisa berdampak ke biodiversitas? Nah, eksploitasi yang berlebihannya itu yang menyebabkan menurunnya kelimpahan atau jumlah individu jenis-jenis yang dieksploitasi, yang pada akhirnya itu mengakibatkan kelangkaan atau kepunahan dari jenis-jenis tersebut. Hal ini tuh dapat dilihat pada kegiatan intensifikasi pertanian, perikanan,
terus ada juga peternakan dan kehutanan yang akan mengakibatkan berkurang atau hilangnya keanekaragaman hayati atau biodiversity yang bahkan merusak ekosistemnya. Nah, jadi gitu ya, friends, penjelasan tentang keanekaragaman hayati. Wah, menarik sekali sih, karena kita memang hidup di sebuah ekosistem juga gitu, manusia itu. Nah, pembahasan keanekaragaman hayati tadi sudah cukup jelas ya, friends, untuk dipahami. Terima kasih buat Mbak Siskia yang sudah menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, sama-sama Mbak. Oke, selanjutnya nih kita masih punya pembahasan yang nggak kalah menarik nih tentunya. Kali ini kita akan membahas tentang permasalahan lingkungan di perkotaan. Wah, ini cocok banget ya, friends, untuk dibahas. Karena sebagian besar dari kita tinggal di perkotaan, jadi pembahasan ini pastinya bisa langsung dilihat keadaan realnya di sekitaran kota friends masing-masing. Jadi ayo tanpa berlama-lama lagi, kita bahas langsung permasalahan lingkungan di perkotaan bersama Mbak Tika. Halo Mbak Tika. Halo. Oke, jadi langsung aja ya Mbak, aku mau nanya. Jadi, apa aja sih Mbak permasalahan lingkungan yang ada di kota? Nah, kota sebagai tempat bermukim penduduk dan pusat kegiatan ekonomi serta berbagai macam jasa, umumnya kan cenderung dihuni oleh penduduk yang semakin banyak dengan sarana dan prasarana yang semakin beragam dan masif. Sehubungan dengan hal tersebut kan saat ini paling tidak 11 permasalahan lingkungan perkotaan yang harus diatasi untuk menciptakan kota yang nyaman, aman, indah, bersih, dan sehat. Kesebelasan permasalahan lingkungan perkotaan tersebut itu diantaranya ada tingginya laju pertambahan penduduk, kemudian tingginya laju pertambahan luas terbangun, dan semakin menurunnya luas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru, lalu pencemaran lingkungan, baik tanah, air maupun udara, banjir, kemacetan kendaraan bermotor, penurunan permukaan tanah, kekurangan air bersih, sanitasi yang buruk, penurunan nilai historis kota, serta terbentuk pulau bahang kota. Wah, ternyata permasalahan lingkungan di perkotaan itu cukup banyak ya, friends. Ini cukup menyayat hati ya, friends. Nah, jadi langsung lagi ya, Mbak ini. Tadi kan disebutkan salah satu permasalahan lingkungan perkotaan itu terjadinya Pulau Bahang. Nah, gimana sih proses terjadinya Pulau Bahang itu? Ya, Pulau Bahang kota terjadi ketika udara di atas wilayah perkotaan membentuk semacam pulau udara dengan permukaan panas yang terpusat di area kota, di mana suhunya akan semakin menurun ke arah perbatasan kota menjauh dari pusat kota. Itu sih tentang Pulau Bahang, proses terjadinya Pulau Bahang sendiri. Wah, jadi gitu ya, friends. Nah, Mbak, aku mau nanya tentang kepadatan penduduk. Perkotaan itu kan identik dengan penduduknya yang padat, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Mbak Diah ya. Nah, jadi gimana tuh caranya mengatasi kepadatan penduduk yang berlebihan di sebuah kota? Baik, seperti yang sebelumnya dijelaskan tadi, cara mengatasi kepadatan penduduk yang berlebihan di sebuah kota itu bisa dengan cara melakukan program keluarga berencana, kemudian meningkatkan kualitas pendidikan, menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian melakukan pemerataan pembangunan, serta meningkatkan fasilitas kesehatan. Nah, jadi memang balik lagi ke sumber daya manusianya ya, Mbak, harus dikelola dengan baik. Nah, jadi gitu ya, friends. Nah, selanjutnya aku mau nanya nih, Mbak. Apa kondisi ekosistem di perkotaan itu sekarang kondisinya bagaimana sih, Mbak? Kondisi ekosistem di perkotaan saat ini masih bermasalah ya, karena uh, penduduknya lebih mengedepankan faktor ekonomi sehingga faktor lingkungan menjadi terabaikan. Oleh karena itu berdampak pada kehidupan flora dan fauna di perkotaan. Jadi gitu ya, friends. Ternyata memang ekosistem kita itu tidak terlalu baik ya kalau di perkotaan. Nah, lanjut, Mbak. Dari yang kita lihat selama ini, perkotaan itu kan identik dengan perumahan yang padat, dempet-dempet gitu. Apakah ada cara untuk mengatasi tata ruang perkotaan yang buruk ini? Ada
cara mengatasi gimana tuh? Jadi dari yang kita lihat selama ini, perkotaan itu kan identik dengan perumahan yang padat. Nah, apakah ada cara untuk mengatasi tata ruang yang buruk ini? Eh, Cara atau upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan adanya ruang terbuka hijau yang menjadi komponen penting dalam membentuk kota berkelanjutan. Kemudian dilakukan pengawasan dan pengendalian, pemanfaatan ruang, dan peran serta masyarakat dalam perencanaan kota. Nah, jadi memang yang diperlukan itu juga ada peran masyarakat ya Mbak di situ. Nggak bisa kita membenahi tata ruang, tapi masyarakatnya nggak ada kesadaran nih ya, friends. Nah, selanjutnya nih Mbak, manusia kan tadi membutuhkan lingkungan hijau untuk menghasilkan oksigen yang sehat. Apakah wilayah perkotaan sudah memiliki kawasan hijau yang baik? Untuk saat ini, ruang terbuka hijau di perkotaan tuh malah semakin menurun. Ya karena itu, karena masyarakat yang kurang mementingkan ruang hijau dan lebih mengedepankan ekonomi. Wah, miris banget ya, friends. Ternyata kesadaran manusia di perkotaan itu masih kurang untuk menjaga dan menumbuhkan lingkungan hijau yang padahal sangat berdampak positif gitu untuk manusia itu sendiri. Selanjutnya nih, Mbak, apakah ada konsep kota hijau yang ingin diterapkan dan apakah sudah diupayakan untuk tercapai di perkotaan? Hmm. Konsep kota hijau sudah diupayakan dengan memperhatikan beberapa hal seperti metabolisme lingkungan perkotaan, pengolahan limbah, pengolahan air, kualitas udara, pencemaran, energi, perubahan iklim, serta keamanan lingkungan perkotaan. Seperti itu, Mbak Nisa. Wah, jadi gitu ya, friends. Penjelasan yang sudah disampaikan Mbak Tika tadi, menurut aku sendiri sih udah sangat jelas dan sudah mudah dipahami ya, friends. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi pun sudah terjawab. Nah, terima kasih Mbak Tika untuk penjelasannya mengenai permasalahan lingkungan di perkotaan. Nah, friends, pembahasan perkotaan udah, keanekaragaman hayatinya juga udah. Permasalahan di perkotaannya juga sudah kita bahas. Kayaknya kurang afdol ya, friends, kalau kita nggak membahas tentang bagaimana pengelolaan keanekaragaman tersebut di wilayah perkotaan. Wah, pastinya menarik sekali nih ya, friends, pembahasan terakhir kita hari ini. Langsung aja kita berbicara dengan bintang tamu kita yang sangat spesial dan kita tunggu-tunggu nih ya, friends, yang terakhir ini bersama Mas Azam. Halo, Mas Azam. Halo, gimana teman-teman? Suara saya masuk? Oke, sudah masuk dan terdengar jelas ya, Mas Azam. Langsung Sebelumnya aja. ini aku panggil mbaknya apa? Mbak Oh, Rizkila panggil Mbak apa Mbak Mbak Nisa Nisa? aja. Ya, boleh Mbak Oh, Nisa. ya, Mbak Nisa ya. Ya. Oke, jadi langsung aja ya Mas Azam. Saya mau langsung bertanya nih. Jadi pengelolaan keanekaragaman hayati itu gimana sih Mas Azam? Eh, Mungkin sebelum lebih jauh tentang keanekaragaman hayati di perkotaan ya, kita bahas dulu kayak poinnya gitu, poin dasar apa yang keanekaragaman apa yang ingin kita lindungi gitu. Jadi di dalam lingkup ekosistem kota hijau yang paling mendasar adalah vegetasi. Jadi eh, poin dasar dari keanekaragaman hayati di perkotaan adalah vegetasi khususnya pepohonan dan fauna ya. Jadi seperti pepohonan, rumputan, kemudian berbagai macam tumbuh-tumbuhan karena tumbuhan sendiri merupakan makhluk hidup satu-satunya ya yang dapat menangkap cahaya matahari dan menyerap CO2. Jadi fungsi pepohonan sendiri ini sangat besar dalam peran di kota hijau. Selain itu, pepohonan ini juga dapat memicu tanah untuk eh, sebagai sumber zat hara gitu. Jadi pepohonan ini dapat menjadi penyangga kehidupan karena dengan pepohonan ini tanah-tanah di sekitarnya dapat menjadi sumber zat hara. Selain itu, pepohonan juga dapat membuat iklim lebih baik. Jadi, ketika sinar radiasi yang di perkotaan itu tinggi, eh, pepohonan ini berfungsi sebagai pemantul sinar radiasi. Terus, setelah kita tahu bahwa eh, poin dasar apa yang perlu kita lindungi adalah vegetasi pepohonan, kemudian bagaimana cara kita melindunginya gitu. Eh, untuk cara kita melindunginya, kita ada tingkat ada apa
eh, ada pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Jadi untuk melindungi keanekaragaman hayati terutama vegetasi di perkotaan, kita ada tiga dasar. Pertama, pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Pencegahan ini dapat dilakukan melalui ketegasan terhadap tata ruang kota dan baku mutu lingkungan hidup, serta penyadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga vegetasi pepohonan tadi. Kemudian untuk penanggulangan eh, dapat dilakukan dengan cara menginformasikan peringatan kepada masyarakat terkait kerusakan lingkungan kota dan pengisolasian kerusakan lingkungan dan penghentian sumber daya yang menimbulkan kerusakan-kerusakan lingkungan. Selanjutnya, eh, dalam upaya pemulihan juga dilakukan remediasi, rehabilitasi, atau restorasi, dan upaya penghentian sumber yang menimbulkan kerusakan tadi. Mungkin begitu Mbak Nisa untuk pertanyaan tadi diajukan. Oke, jadi begitu ya, friends, cara melindungi keanekaragaman di wilayah perkotaan. Nah, selanjutnya nih, Mas Agam, tadi kan ada dengar-dengar tentang vegetasi. Itu kan akrab dengan tumbuhan ya. Dan di perkotaan itu, kalau tidak salah, ada pembahasan soal ruang terbuka hijau. Nah, dari yang kita dengar tadi, apakah fungsi dari ruang terbuka hijau ini sudah terjalankan semana mestinya di wilayah perkotaan? Oh ya, mungkin ruang terbuka hijau ya. Fungsi ruang terbuka hijau sendiri secara garis besar ada empat, ada lima. Yang pertama yaitu memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetik. Ini sebelum kita masuki terjalankan atau belum, izin menjelaskan fungsinya ya. Fungsi yang pertama adalah memperbaiki dan menjaga iklim dan menjadi sumber nilai-nilai estetika. Kemudian yang kedua adalah ruang terbuka hijau ini juga dapat meresapkan air. Yang ketiga, menciptakan keseimbangan serta keserasian lingkungan fisik kota. Kemudian yang terakhir, mendukung pelestarian keanekaragaman hayati. Eh, untuk apakah ruang terbuka hijau ini sudah terjalankan? Eh, Kalau mengacu undang-undang sendiri, ya, ruang terbuka hijau ini minimal di setiap perkotaan ini ada 30%. Dan ruang terbuka hijau ini dibagi menjadi ruang terbuka hijau alami dan ruang terbuka hijau binaan. Ruang terbuka hijau atau RTH alami itu merupakan ruang terbuka hijau yang sudah ada di lingkungan kota tersebut, kemudian dilindungi oleh pemerintah agar tidak dialihfungsikan gitu. Kemudian untuk RTH binaan tadi adalah RTH yang sengaja dibangun melalui tanah negara sebagai ruang terbuka hijau binaan gitu. Jadi emang RTH-nya dibangun. Kalau yang RTH alami sebelumnya sebelum kota itu dibangun sudah ada gitu. Nah, eh, apakah 30% ini sudah terjalankan di setiap kota? Sebenarnya belum. Jadi karena kebijakan 30% RTH ini eh, mungkin belum lama ya di undang-undang. Jadi sedangkan eh, kota-kota di Indonesia ini sudah lama, sudah ada sebelum undang-undang tersebut dibangun. Dan komitmen dari setiap kepala daerah untuk memaksimalkan 30% RTH di setiap kota ini menurut saya masih belum terjalankan. Hanya mungkin terjalankan di kota-kota besar. Setahu saya hanya Malang dan gitu. Di Yogyakarta dan Jakarta sendiri RTH masih belum 30% karena mengingat kepadatan kepadatan kota itu sendiri. Jadi mungkin harapannya ke depannya pemerintah-pemerintah di lingkup kota bisa memaksimalkan atau bahkan mencapai 30% ruang terbuka hijau di setiap daerah. Gitu, Mas. Oke, jadi gitu ya, Friends, penjelasan tentang ruang terbuka hijau. Dan ternyata belum di semua kota fungsinya ini terjalankan semana mestinya. Nah, selanjutnya nih Mas Agam, aku mau nanya tentang pelestarian lingkungan. Kita kan butuh sekali ya pelestarian lingkungan untuk mendukung perkembangan ekosistem kita. Sebenarnya fungsi pelestarian lingkungan untuk wilayah perkotaan itu apa sih Mas Agam? Fungsi pelestarian lingkungan itu yang pertama tentunya
sebagai paru-paru kota ya. Jadi karena keanekaragaman hayati di lingkup perkotaan ini ditopang oleh vegetasi pepohonan, vegetasi tumbuhan, tentunya keanekaragaman ini dapat menjadi paru-paru kota, penyerap CO2 dan tentunya penghasil oksigen. Yang kedua adalah eh, dapat menurunkan suhu udara kota dan meningkatkan kelembapan udara. Pohon kan secara alami dapat menurunkan suhu udara dan meningkatkan kelembapan. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi para penduduk kota eh, yang notabene di situ tuh sumber polusi gitu kan, banyak kendaraan, kemudian banyak aktivitas industri mungkin. Jadi ini sangat penting dalam menurunkan suhu udara kota dan meningkatkan kelembapan guna membuat penduduknya nyaman. Yang ketiga, eh, fungsinya itu juga sebagai habitat satwa liar. Jadi ketika hutannya banyak, ketika hutannya sangat subur, tentunya itu dapat menjadi rumah bagi satwa-satwa liar seperti yang tentunya yang ada di perkotaan ya, semisal kucing, kemudian anjing, burung. Jika apalagi jika RTH tersebut cukup luas ya, mungkin di beberapa kota saya lihat kayak ada RTH yang di situ emang ditinggalin eh, rusa gitu. Itu kan sangat menarik. Nanti juga bisa sebagai tempat rekreasi. Kemudian selanjutnya adalah perlindungan permukaan tanah dari erosi dan abrasi pantai. Eh, Pohon secara alami juga fungsinya sebagai pelindungan tanah dari erosi dan abrasi, terutama yang di daerah pesisir ada bakau ya. Bakau itu sebagai eh, penghalang abrasi pantai yang alami, akar-akar bakau. Selanjutnya adalah sebagai bioengineering dan biofilter untuk mengendalikan pencemaran lingkungan. Banyak banyak tumbuhan yang dapat menjadi sumber-sumber fitoremediasi ya, istilahnya. Jadi kayak berbagai zat-zat pencemar polutan yang ada di tanah itu diserap oleh tanaman. Yang walaupun nantinya tanaman itu nggak boleh kita konsumsi, tapi seenggaknya tanah tersebut pencemarannya bisa di, dihilangkan gitu. Kemudian ada peredam kebisingan, kemudian selanjutnya adalah tempat pelestarian plasma nutfah, pengikatan kesuburan tanah, pengendalian penanganan dan instruksi air laut, pengendalian hidroorologis, dan fungsi estetika. Mungkin itu aja yang tadi fungsi pelestarian lingkungan. Wah, ternyata fungsinya banyak banget ya, Frans. Dan ternyata itu sangat penting untuk menunjang eh, kelestarian keanekaragaman hayati kita nih. Tapi Mas Azam, ada nggak sih faktor-faktor yang bisa menyebabkan kerusakan keanekaragaman hayati di perkotaan? Dan itu tuh apa aja sih Mas Azam? Dan pencegahannya tuh gimana? Kalau untuk faktor yang bisa menyebabkan kerusakan, terutama dapat yang pertama tentunya dari eh, aktivitas manusia itu sendiri ya, aktivitas penduduk yang ada di perkotaan. Mulai dari yang kecil seperti kayak eh, menyalahgunakan ruang terbuka hijau. Menyalahgunakannya ini mungkin bisa jadi yang terkecil aja. Contoh mungkin yang bisa gampang kita tahu tuh kalau di jalan-jalan ada pohon dipaku dipaku spanduk. Nah, itu sebenarnya dapat menyebabkan kerusakan pohon. Jadi itu yang contoh yang paling sering kita temui. Jadi kayak pohon banyak dipaku oleh spanduk-spanduk. Itu salah satunya dapat menyebabkan kerusakan pohon. Untuk lebih besarnya lagi mungkin langsung ke alih fungsi RTH ya. Jadi banyak ruang terbuka hijau yang dialihfungsikan eh, baik digusur secara penuh ataupun tidak. Jadi kayak sebenarnya itu ruang terbuka hijau, tapi ada beberapa aktivitas manusia, aktivitas penduduk yang membuat tempatnya jadi seperti rumah makan gitu. Jadi tidak maksimal gitu. Yang harusnya di situ bisa jadi ruang terbuka hijau, bisa jadi tempat rekreasi, tempat satwa, malah jadi tempat rumah makan liar, gitu. Selanjutnya adalah alih fungsi lahan yang emang benar-benar dirubah gedung, gitu. Jadi bangunan yang itu udah benar-benar menghilangkan fungsi dari RTH. Eh, Selanjutnya selain dari faktor manusia juga bisa dari faktor alam ya seperti bencana alam mungkin atau
ya seperti gempa bumi, kebakaran gitu. Kemudian pencegahan apa yang bisa kita lakukan gitu. Kalau pencegahan yang bisa kita lakukan, yang pertama mungkin dari eh, ketatasan ya, ketatasan terhadap tata ruang dan baku mutu serta penyadaran masyarakat ya. Jadi yang pertama mungkin adalah kayak masyarakat tuh sadar ya. Sebelum ke pemerintah kita ke masyarakat dulu. Jadi masyarakat tuh sadar akan kerusakan-kerusakan lingkungan tuh disebabkan oleh apa aja gitu. Jadi masyarakat ini tahu oh ini tuh tidak boleh gitu. Ini tuh tidak boleh dilakukan dan ini tuh harusnya dijaga. Selanjutnya tentunya selain dari masyarakat ada dari pemerintah. Karena pemerintah ini eh, menjadi kunci dari pelestarian lingkungan di perkotaan. Mulai dari regulasi pemerintahnya, kemudian eh, mulai dari komitmen pemerintah membangun RTH, merawat RTH, kemudian eh, bagaimana melindungi RTH dari seperti perusak-perusak gitu yang eh, mengalihfungsikan lahan secara liar. Mungkin itu aja dari faktor yang menyebabkan kerusakan dan pencegahannya. Oke, nih Agnes. Jadi ternyata kerusakan di keanekaragaman hayati di perkotaan itu sudah banyak terjadi dan ternyata sering kita jumpai gitu di kehidupan sehari-hari kita. Nah, dari kerusakan keanekaragaman hayati di perkotaan yang sudah banyak terjadi ini, ada nggak tuh cara untuk memulihkan keanekaragaman hayati tersebut? Yang pertama ada mungkin untuk memulihkannya, yang pertama bisa dilakukan dengan konservasi terhadap biodiversitas tersebut. Jadi kita kita sebagai eh, aktivis pemerhati lingkungan, kita harus tahu eh, kira-kira mana dari keanekaragaman hayati yang ada di perkotaan yang bisa kita pulihkan gitu, yang sudah mulai terancam gitu. Jadi misalnya kayak kalau ada pohon-pohon yang mulai tumbang atau mulai mati gitu, kita bisa melakukan penanaman ulang. Terus selanjutnya tata kelola. Tata kelola ini baik dari kelembagaan pemerintah maupun peraturan perundang-undangan dan struktur organisme. Jadi tentunya dalam mewujudkan RTH, kita sebagai masyarakat biasa tidak bisa mewujudkan RTH 30% tanpa dukungan dari kelembagaan pemerintah. Jadi cara cara memelihara ini yang selain konservasi, kita juga harus punya dasar tata kelola dari pemerintah itu sendiri. Soalnya percuma kalaupun kita dan aktivis yang lainnya melakukan konservasi tapi tidak didukung oleh pemerintah gitu. Selanjutnya setelah melakukan konservasi dan ada tata kelola dari pemerintah, ada monitoring dan pengawasan dari pengelola maupun pemerhati. Kalau pemerhati mungkin lebih kayak ngasih saran ya, tapi terutama lebih ke pengelola. Soalnya yang bertanggung jawab terhadap kota. Jadi harus dilakukan secara konsisten dan reguler pemantauan terhadap kondisi RTH yang ada di kota tersebut. Apakah sudah mulai rusak? Kemudian jika sudah mulai rusak atau sudah mulai ada eh, pengurangan pengurangan konsentrasi fauna gitu, flora dan fauna harus mulai digimanain sih gitu. Harusnya sudah ada monitoring gitu dan perencanaan-perencanaan selanjutnya. Selain itu, tentunya juga masyarakat bisa berperan aktif dalam pengelolaan konservasi ini, terutama di kayak di tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat yang dapat merubah eh, atau merusak konservasi lingkungan ini. Mungkin itu sih, Mbak. Oke, ternyata ada nih Aprens cara untuk memulihkan keanekaragaman hayati. Nah, jadi Mas Agam, setelah dipulihkan, tentunya harus dipelihara kan Mas Agam, agar keanekaragaman hayatinya itu tetap terjaga. Nah, bagaimana sih cara memelihara keanekaragaman hayati di wilayah perkotaan? Untuk cara memelihara eh, di lingkup perkotaan ini, terutama di kan tadi kan udah kita bahas kayak pengendalian, pemeliharaan dan pengawasan. Pemeliharaan ini terkait dengan budidaya untuk memacu laju pertumbuhan. Jadi kayak kan ini udah ada nih RTH-nya. Nah, gimana caranya kita bisa meningkatkan laju pertumbuhannya agar tidak menurun gitu. Entah itu dari kesuburan atau jumlah vegetasi tumbuhannya. Jadi
Misalnya bisa dengan pemupukan, terus penyiraman secara berkala gitu. Selain itu, kita juga harus melihat perkembangannya. Apakah dalam waktu tertentu ada perkembangan nggak gitu dari biodiversitas yang ada di RTH. Entah itu dari fungsinya maupun dari fisiknya. Seperti kalau ada pohon-pohon yang ada di taman-taman kota. Kita harus tahu perkembangannya. Apakah lama-lama ini akan bermanfaat bagi masyarakat atau enggak gitu. Kalau nggak bermanfaat mungkin akan dievaluasi. Tapi kalau bermanfaat gimana caranya agar tetap terjaga? Ya seperti tadi dimonitoring, kemudian eh, dilakukan pengawasan secara berkala. Kemudian dilakukan regenerasi biodiversitas berupa perlindungan dari gangguan hama, penyakit, kebakaran, dan pencurian. Flora dan fauna dan ekosistem ekosistem kota lainnya. Ini yang mungkin perlu digarisbawahi ya, kayak perubahan perlindungan dan dari gangguan hama dan penyakit dan kebakaran serta pencurian. Soalnya pohon-pohon yang ada di kota ini kan nggak ada yang punya ya. Beda kan kalau kita misal punya tanaman ini punya pribadi. Mesti setiap hari dicek dan kita sebagai pemilik mesti kasih pupuk, mesti kasih pestisida. Beda kayak yang ada di lingkungan umum gitu. Kan kita tidak tahu ada orang mungkin buang bahan kimia atau apa di kota. Itu kan bisa jadi sumber yang merusak pepohonan. Ini jadi harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Monitoring tadi yang secara berkala juga harus dilihat. Oh ini tuh pohonnya kena zat kimia atau enggak. Terus gimana cara memulihkannya, kena hama atau enggak. Terus kemudian perlindungan kebakaran. Jangan sampai kabel-kabel listrik yang ada di jalan itu menimbulkan kebakaran-kebakaran yang ada di hutan-hutan kota gitu. Itu sih untuk cara memelihara keanekaragaman. Oke, dari itu tadi cara-cara memelihara keanekaragaman hayati ya, Frans. Nah, tapi nih Mas, pasti ada oknum-oknum tertentu yang tangannya tuh nakal gitu dan merusak ekosistem. Nah, apakah ada tindakan khusus untuk para pelaku perusakan ekosistem di perkotaan? Eh, Berhubung saya bukan pakar hukum ya, tapi seenggaknya kita tuh tahu kalau ada perusakan-perusakan ekosistem ini bisa dilakukan penegakan hukum yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku kepada pelaku yang menyebabkan perusakan tersebut. Khususnya yang mengancam kelestarian biodiversity. Untuk hukum apa yang bakal dijatuhkan kepada perusak tadi, ya disesuaikan dengan apa yang dilakukannya. Semisal mungkin dia melakukan pencurian gitu, atau alih fungsi lahan secara ilegal, gitu. Ya itu nanti bisa ditindak sesuai undang-undang yang dia itu melanggar apa gitu. Nah, yang penting dari penegakan hukum ini juga peran dari penegak hukum itu sendiri, semisal kepolisian yang aktif. Jadi kepolisian yang aktif dalam menindak perusak-perusak ini agar menimbulkan efek jera. Mungkin gitu sih. Nah, jadi gitu ya, Frans, penjelasan tentang pengelolaan keanekaragaman hayati di perkotaan. Jadi setelah penjelasan yang panjang lebar ya dari Mas Azam tadi itu sudah sangat jelas dan pastinya bisa menjawab nih tentang bagaimana sih cara mengelola keanekaragaman hayati di perkotaan. Nah, jadi dari semua penjelasan yang sudah dijelaskan 4 bintang tamu kita tadi, nah itu sebagai penjelasan mengenai keanekaragaman hayati sebagai elemen kunci ekosistem kota hijau yang sudah disampaikan secara jelas, ringkas, dan mudah dipahami nih oleh bintang tamu kita yang sangat keren dan hebat-hebat banget hari ini. Nah, untuk semua bintang tamu hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah mengisi podcast ulas pengetahuan kita pada hari ini. Untuk teman-teman Friends yang mendengarkan dan meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast ulas pengetahuan hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak juga. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.